Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Edi Sugianto, dari NAKS DNA Institute of Quantum Mind Technology, www.naxedna.com. Sahabat, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tips aplikasi bagaimana mendayagunakan gendam Asmarojati untuk meningkatkan keberlimpahan rezeki kita dengan teknik blessing kepada uang. Jadi untuk melakukan teknik ini sebaiknya Anda siapkan uang ya, satu lembar atau dua lembar boleh ya, sebelum Anda melakukan teknik ini ya. Nah, sebelum Anda melakukan teknik-teknik yang powerful untuk meningkatkan keberlimpahan rezeki Anda, supaya energi semakin berlimpah dalam kehidupan kita, maka yang perlu Anda pahami adalah filosofi yang menjadi landasan daripada teknik ini. Inilah bagian yang terpenting daripada ritualnya. Ritualnya itu juga penting, tetapi filosofi inilah yang betul-betul harus Anda pahami dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika nanti melakukan ritual itu penuh dengan energi makna, Anda dapat menghayati. Gitu ya. Karena kalau tanpa penghayatan, hanya sekedar ritual saja, hasilnya kurang, gitu ya, hasilnya kurang. Bahkan mungkin tidak berhasil ya, bahkan gagal itu kan ya. Oke. Yang perlu difahami sebelum Anda melakukan teknik gendam harta dengan gendam asmara jati untuk gendam harta ini, untuk menggendam uang supaya berlimpah masuk dalam kehidupan kita ini, yang perlu Anda pahami adalah mengenai hakikat daripada uang itu sendiri. Ya. Pertama yang harus Anda pahami mengenai hakikat uang itu sendiri adalah bahwa hakikatnya uang itu hanyalah simbol energi. Juga saya pahami. Jadi saat Anda melihat uang, sadarilah bahwa itu adalah simbol energi. Di dalam uang itu hakikatnya ada kasihan Tuhan, rahmat Tuhan yang melingkupi kita semua. Makanya terkadang aneh dan lucu ketika ada orang yang ketika melihat atau memandang uang, dia bersifat negatif dan bahkan berpikir secara negatif dan memandang bahwa uang atau kekayaan adalah sebagai akar kejahatan dan sebagainya. Itu adalah mindset atau pola pikir yang salah. Karena dia tidak tahu apa yang dibalik itu. Hakikatnya uang adalah simbol energi, simbol kasih sayang Allah. Coba bayangkan kalau kita dalam masa sekarang ini kita melakukan teknik seperti zaman dahulu dalam jual beli, kita melakukan teknik barter ya. Anda harus bawa beras satu karung baru mendapatkan satu buah kipas angin ataupun apa untuk beli apa itu kan, harus dengan cara barter. Anda harus bawa sapi untuk mendapatkan beras dan sebagainya seperti itu ya, harus bertukar kemana-mana harus bawa gerobak atau truk itu untuk apa, untuk bertukar itu ya kan, mau beli baju bawa sapi itu kan ya. Dan Anda kalau punya toko bingung juga kan, Anda punya toko baju, berarti Anda harus siapkan apa itu? Gudang. Ya, gudang itu apa, tidak hanya untuk barang Anda, tapi juga untuk hasil barteran tadi, ya. Ya, jadi kan repot itu kan, ya. Makanya ketika Allah ilhamkan kepada manusia mengenai alat tukar yang berupa uang, ini adalah sebar rahmat Allah, gitu loh, ya. Jadi, saat kita melihat uang, lihatlah melampaui apa yang tampak di depan mata. Lihatlah bahwa hakikatnya adalah simbol dari Pak Darigi. Ini adalah simbol daripada kasih sayang Allah yang ada di alam semesta ini. Ini adalah simbol daripada Allah yang maha rezeki. Itu yang harus Anda pahami. Satu. Yang kedua, Anda harus paham mengenai prinsip pedagang. Ya. Rasulullah pernah menyatakan bahwa salah satu profesi yang baik adalah berdagang, ya kan? Sebenarnya apa sih rahasia di balik berdagang itu sebenarnya? Ini yang sudah pahami. Jadi ada salah satu hal yang paling paham betul hal ini adalah pedagang. Apa? Sirkulasi uang atau memutar uang. Filosofi ini hanya yang paling paham adalah pedagang, gitu loh. Untuk mendapatkan uang besar, Anda harus berani mengeluarkan uang. Anda harus berani mengeluarkan duit. Anda harus berani mengeluarkan modal. Baru uang Anda akan kembali kepada Anda berlipat ganda. Jadi uang itu ada sirkulasinya. Uang itu mengalir. Dan Anda harus menjaga alirannya, putarannya, sehingga
sehat. Ini seperti aliran darah dalam tubuh kita. Kalau ada sumbatan, itu kan membuat kita sakit, ya kan? Seperti juga aliran air, kalau dia ada sumbat, ada tergenang, dia kan juga malah jadi tempat untuk beri penyakit, ya kan? Nah, jadi uang itu mengalir seperti itu, bersirkulasi. Maka kita sebagai manusia harus melakukan dengan sadar menjaga sirkulasi uang agar terus mengalir. Makanya Rasulullah menyatakan bahwa profesi yang baik itu adalah sebagai pedagang. Yang saya manakan adalah seperti itu. Seorang pedagang paham mengenai sirkulasi uang ini. Paham mengenai inilah. Ini kita naikkan kesadaran, tidak hanya sekedar sirkulasi uang yang berupa materinya itu saja. Tapi kita pahami bahwa di balik alam materi ini ada alam energi yang harus terus berputar, yang harus terus mengalir. Supaya alirnya sehat. Itu kan ya. Ini loh kesadaran yang kita naikkan ke kesadaran kuantum. Bahwa uang adalah simbol energi, dan energi itu harus kita jaga sirkulasinya supaya mengalir sehingga semuanya sehat, semuanya hidup. Kalau ada ya sumbatan-sumbatan, maka itu ya menimbulkan ketidakharmonisan, menimbulkan sakit, menimbulkan kebangkrutan, menimbulkan situasi-situasi yang tidak menguntungkan, menimbulkan musibah dan sebagainya. Karena ada yang tersumbat, ada yang terhambat. Nah, jadi inilah filosofi inti yang harus Anda pahami mengenai uang, ya. Pertama, uang adalah simbol energi, simbol dari kasih sayang Allah, simbol dari rahmat Allah. Kedua, Anda harus memahami yang namanya filosofi seorang pedagang yang selalu menjaga sirkulasi uang. Nah, karena ini kita adalah pedagang versi kuantum, ya, versi energi, yang kita jaga adalah sirkulasi energinya, ya. Sirkulasi bagaimana uang itu mengalir, ya. Nah, dalam banyak teknik sering dikatakan bahwa terkait dengan uang ini biasanya hanya untuk sedekah itu kan ya. Kalau kita sedekah kita akan berlipat ganda yang kepada kita. Sebenarnya tidak hanya untuk sedekah ya. Apapun uang yang kita keluarkan yang dengan penuh kesadaran seperti tadi ya. Secara otomatis dia akan kembali kepada kita berlipat ganda. Dalam sebuah hadis ya, dalam sebuah hadis disebutkan seperti ini. Dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 261 disebutkan bahwa perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap bulir 100 biji. Allah lipat gandakan ganjarannya bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Ya kan? Jadi, perumpamaannya nafkah itu seperti sebutir benih yang tumbuh lagi menjadi 7 bulir yang tumbuh lagi menjadi 100 biji, dan itu masih ada bonusnya berlipat ganda yang tidak terbatas itu loh. Sesuai dengan kehendak Allah itu. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini adalah nafkah, infak. Nah, infak itu artinya umum. Intinya membelanjakan harta. Baik Anda keluarkan untuk beli beras, beli pulsa, beli apapun itu namanya infak. Ya. Nah, infak yang mana yang memperoleh ganjaran seperti ini, memperoleh pahala seperti ini adalah infak yang dikeluarkan untuk jalan Allah. Jalan Allah artinya jalan yang baik, jalan yang positif, menunjang kehidupan. Apapun yang itu baik dan membaikkan diri kita, itu artinya ada di jalan Allah. Artinya kita keluarkan uang dalam rangka infak, dan itu ada pahalanya. Bahkan dilipat gandakan, tidak hanya pahala catatan saja, tapi secara real dalam kehidupan nyata. Ini yang kita keluarkan ini dilipat gandakan. Kalau kita belanjakan 100 ribu, tumbuh lagi 7 menjadi apa? 700 ribu. 7 ribu tumbuh lagi menjadi 100. 700 ribu kasih 100 berapa tuh? Nolnya jadi berapa ya? 70 juta ya? 70 juta kemudian bahkan lebih dari tidak terhingga itu. Bayangin, dari 100 ribu jadi berapa itu? Itu infak gitu. Nah, ayat ini juga terkorelasi dengan ayat yang lain juga. Bahwa siapa yang pandai bersyukur, dia akan ditambah nikmatnya. Ya kan? Ini korelasinya di situ. Karena prinsip pedagang tadi. Karena hanya seorang pedagang yang sukses, yang tahu bahwa bagaimana cara melipat gandakan modal. Seorang pedagang yang sukses adalah
Seorang pedagang yang sukses adalah seorang yang pandai bagaimana dengan uang Rp1.000 dia berkembang menjadi jutaan. Dia mampu melipat gandakan modal. Nah, orang yang pandai bersyukur itu adalah orang yang pandai. Orang yang bersyukur adalah orang yang pandai dalam hal apa? Melipat gandakan apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Jadi, orang yang bersyukur adalah orang yang terbuka, open mind, open heart. Sehingga ide-ide mudah datang. Sehingga apa yang ada dalam diri itu bisa dilipat gandakan. Sehingga ayat bahwa siapa yang paling bersyukur, dilipat gandakan itu adalah hukum alam. Itu sebuah mekanisme yang pasti. Nah, kenapa kok ada yang bersyukur tidak dilipat gandakan? Ya karena dia hanya sekedar bersyukur, hanya di lisan saja tidak memahami makna bersyukur. Dia hanya mengucap alhamdulillah, alhamdulillah. Hanya mengucap saja. Tidak paham bahwa yang disebut makna bersyukur adalah kita membuka hati, membuka pikiran, menyadari terhadap nikmat-nikmat Allah, dan kita lipat gandakan manfaatnya. Sehingga akhirnya kita memperoleh manfaat yang belum kita bayangkan sebelumnya. Itu loh. Jadi kita pandai dalam mensyukuri nikmat. Syukur nikmat itu di situ. Kita membuka diri sehingga mengetahui manfaat-manfaat daripada apa yang kita syukuri ini, dan amalkan jadi berlipat ganda. Itu loh, orang yang bersyukur. Bukan sekedar hanya pada mengucap Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi itu korelasinya antara adalah infak dan juga bersyukur. Sehingga kenapa sampai berlipat ganda. Gitu ya. Nah inilah filosofi-filosofi yang harus Anda pahami sebelum Anda menggunakan teknik ini. Ini harus betul-betul Anda camkan betul filosofi ini. Ya. Bahwa satu, uang adalah simbol energi. Uang adalah simbol dari kasih sayang Allah. Kemudian kedua, energi itu mengalir, bersirkulasi. Maka kita harus menjaga sirkulasinya. Dengan cara apa? Dengan mengeluarkan infak. Untuk memenuhi kebutuhan kita yang positif. Untuk hal yang positif. Kita melakukan itu dengan sepenuh kesadaran. Sepenuh rasa syukur kepada Allah. Maka disitulah kita akan memperoleh lipat ganda hasil masukan diri kita. Nah, itu filosofi yang perlu Anda pahami ya. Sebelum Anda mempraktekkan teknik blessing atau pemberkahan kepada uang dengan teknik gendam harta ini ya. Dengan teknik gendam asmal jati untuk gendam harta ini. Kalau Anda sudah paham daripada filosofi intinya itu, maka makna yang ada di dalam hati dan pikiran Anda ini akan memperkuat daripada power gendam asmal jati, sehingga ketika Anda lakukan blessing kepada uang, maka betul-betul terjadi. Ketika itu Anda lakukan, maka entah kenapa, entah apa alasan jelas, uang menjadi berlimpah dalam kehidupan Anda, rezeki Anda menjadi semakin lancar. Berapapun uang yang Anda keluarkan, yang datang lebih banyak lagi. Ajaibnya di situ. Anda setiap hari, ibaratnya kata, ngeluarin duit, entah kenapa kok datangnya lebih banyak lagi. Nah, itu loh ya. Di situ. Oke, mudah-mudahan Anda cukup paham ya dengan filosofi tadi ya. Mudah-mudahan cukup jelas, cukup gamblang ya. Kalau masih kurang jelas ya baca-baca di artikel saya lah, itu sudah sangat banyak saya tulis di website saya di www.traxia.com terkait dengan currency, ada energi uang, mahal itu sebenarnya banyak filosofi itu. Ini saya ulas kembali supaya untuk mengingatkan Anda supaya lebih ingat kembali dengan hal itu ya. Oke, sekarang kita berbicara tekniknya. Tekniknya sederhana sekali ya. Syaratnya satu, Anda harus sudah melakukan upgrading ke level 2. Itu syaratnya. Syaratnya Anda harus sudah melakukan upgrading power asma gendam asmal jatinya sudah ke level 2. Kalau Anda sudah melakukan upgrading itu, baru lakukan teknik ini. Ya. Caranya begini. Uang yang sudah disiapkan tadi, selembar uang tadi, selembar atau 2 lembar atau segenggam uang juga nggak masalah ya. Atau kalau Anda punya uang setumpuk, satu karung juga boleh, letakkan di depan Anda sentuh. Nah, kalau uangnya cuma 1 lembar atau 2 lembar, Anda genggam. Kalau uangnya ada 1 karung atau 1 koper atau 1 almari, Anda sentuh ya. Kemudian Anda baca asma gendam asma jatinya sambil tahan nafas. Ada baca 3 kali sambil tahan nafas ya. Tahan nafas, tahan. Anda baca asmanya 3 kali. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asmaullah ya Rahman ya Rahim wujud. Asmaullah ya Rahman ya Rahim wujud. Asmaullah ya Rahman ya Rahim wujud. Kemudian Anda hembuskan nafas pelan, nikmati energinya, dan saat Anda mengembuskan nafas seperti itu, Anda rasakan energi mengalir melewati tangan Anda, melewati telapak tangan Anda, dan mengalir kepada uang tadi. Kemudian katakan,
kepada uang itu, ya Allah, terima kasih atas semua rezeki yang telah Engkau berikan kepadaku. Ya Allah, terima kasih atas semua rezeki yang telah Engkau berikan kepadaku. Ya Allah, terima kasih atas semua rezeki yang telah Engkau berikan kepadaku. Kemudian kita akan lagi kepada uang, wahai uang, ketika engkau berjalan-jalan di di luar sana, bertegur sapalah kepada kawan-kawanmu, ramah tamalah kepada kawan-kawanmu, dan ajaklah semua kawan-kawanmu, saudara-saudaramu, abang-abang yang lebih tua, kakak-kakak tuamu, semuanya saja saudara-saudaramu, ajaklah untuk datang kepadaku. Nah, uangnya Anda ajak ngobrol kayak gitu ya. Jadi, wahai uang, nanti ketika kau sudah aku belanjakan, sudah aku sedekahkan, sudah terserah ya, sudah aku keluarkan, maka engkau beramah tamahlah, bersikap baiklah kepada semua uang-uang yang ada di situ dan yang ada di alam semesta ini. Anda bersikap baiklah kepada semuanya. Pancarkan energi kebaikan kepada semuanya itu. Dan katakan kepada mereka bahwa ajak mereka datang kepada kita. Ajak saudara-saudara tuanya, kakak-kakaknya, adik-adiknya, ya kan. Jadi uang itu suruh ngajak semua saudara-saudara semua untuk datang dalam kehidupan kita, gitu ya. Bahasanya afirmasinya terserah Anda ya sebenarnya ya, itu hanya contoh saja. Ininya caranya anda pahami lagi. Pertama, Anda tarik nafas, kemudian tahan nafas, baca asma genap asma itu dalam hati saja ya. Tadi saya ucapkan karena Pak Supaya itu memberi contoh. Itu ada hembuskan nafas dan rasakan betul energinya, kemudian mengalir ke telapak tangan Anda, memberkahi uang yang Anda pegang atau uang yang Anda sentuh. Kemudian ucapkan terima kasih kepada Tuhan atas semua rezeki yang telah diberikan kepada Anda. Kemudian Anda ajak uang itu untuk ngobrol, berkomunikasi, berbicara. Anda ajak berbicara dan katakan kepada uang itu bahwa ketika nanti dia keluar, dia mengajak semua temannya kembali ke kita. Ya, itu prinsip dasarnya. Cuma sebaiknya memang Anda sudah harus upgrading ke level 2 ya. Kalau level 1 saja masih seperti di audio saya sebelumnya kalau di level 1 saja masih fluktuatif gitu ya. Power Anda masih naik turun aja. Kalau sudah masuk ke level 2 sudah lebih stabil, sudah ada stabilizernya di situ. Level 1 yang asma jadi level 1 yang untuk umumnya saya taruh di Facebook itu sudah powerful tapi belum stabilizer energinya. Nah, dengan upgrading level 2, ibarat kata sudah roda 2 itu sudah lebih stabil, sehingga ketika Anda gunakan untuk teknik genap marta ini lebih powerful lagi hasilnya. Ya. Jadi itulah sederhana sekali ya teknik ini ya, sebenarnya sederhana sekali. Yang penting Anda jalankan, Anda praktekkan. Kemudian Anda lakukan. Terus kalau sudah Anda jalankan, uangnya sudah Anda belanjakan ya, uangnya setelah Anda beri blessing dari seperti tadi ya. Terserah mau Anda belanjakan ke apa, yang penting positif ya. Aturannya yang penting adalah untuk hal yang positif itu aturannya. Hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan, untuk beli beras, untuk beli ikan, lauk pauk, ya kan, untuk memberi anak uang saku anak sekolah. Pokoknya gunakan untuk kebaikan, sebarkan ke alam semesta. Tujuannya adalah niat baik. Kalaupun Anda gunakan untuk sesuatu yang kurang baik, maka cari nilai positifnya ya. Pokoknya ini dari situ, gunakan untuk kebaikan. Kemudian belanjakan. Apakah langsung harus dibelanjakan? Ya harus sekarang lah. Pokoknya kan Anda melakukannya teknik ini malam hari, jam 1 malam. Mau keluar kemana ya kan ya, besok ya kan ya, Anda belanjakan. Nah, sehingga ketika uang itu Anda belanjakan, entah kenapa tanpa saja rezeki Anda yang datang kepada Anda makin berlimpah ruah rezekinya. Rezeki makin berlimpah ruah. Berapapun uang yang kita keluarkan, entah kenapa yang datang lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Gitu ya. Nah, itulah teknik genam harta yang menggunakan power asma genam asmoro. Jadi ya, mudah-mudahan sesi penjelasan dalam audio kali ini ya dapat Anda terima, dapat Anda mengerti, dan dapat Anda pahami dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi hidup Anda, terbukti dalam hidup Anda, memberikan hasil yang luar biasa bagi diri Anda. Dan nanti kalau Anda sudah berhasil, terus terang, saya jujur kepada Anda, bahwa saya tidak menolak jika infak itu juga disalurkan ke rekening saya. Ya, jadi saya tidak menolak jika salah satu tanda bersyukur Anda, infak Anda itu juga disalurkan ke rekening saya. Dan sebagai balas berinya, Anda juga saya ajak masuk training. Itu kan di situ kan. Ya, aja Anda saya latih. Artinya apa? Silakan kalau sudah kaya, investasikan lagi untuk ilmu gitu loh ya. Jangan duit mulu yang dipikir.
ilmu dikembangkan. Sehingga apa? Sehingga apa yang sudah Anda raih, prestasi Anda itu semakin berkembang, dan meningkat, itu loh. Jangan pelit-pelit untuk memberikan gizi kepada otak. Gizi itu gak hanya untuk fisik doang, tapi otak juga butuh gizi, hati juga butuh gizi lah. Join dalam pelatihan saya, gabung dalam pelatihan saya. Insya Allah lebih berkah lagi, lebih luar biasa lagi, gitu kan ya. Oke, saya cukup sekian dulu dari saya, Pak Edi Sugianto. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ya. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam hati Anda atau secara tidak sengaja menyinggung hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Anda. Dan mudah-mudahan sesi ini betul-betul bermanfaat bagi Anda dan juga bagi kita semuanya. Akhirul kalam, saya Pak Edi Sugianto dari Naks DNA Institute of Quantum Mind Technology www.naksdna.com mengucapkan terima kasih kepada Anda. Sampai jumpa di audio selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.